Anda kembali di Anyu Siang, pemirsa. Orang tua siswa menggelar unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem PPDB dikritik melahirkan praktik jual beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi KTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sekarang beliau sudah ada di hadapan. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan pendaftaran peserta didik online jalur zonasi di SMA 4 Jakarta berlangsung kondusif. Meskipun PPDB sudah dilakukan secara online, namun masih ada orang tua calon peserta didik baru yang datang ke sekolah karena terkendala secara teknis. Sejumlah orang tua calon peserta didik baru masih datang langsung ke sekolah meskipun PPDB sudah dilakukan secara daring. Terhitung sejak tanggal 20 Juni lalu, ada sekitar 50 CPDB yang datang secara langsung untuk menanyakan proses PPDB online di SMA 4 Jakarta. Sebagian besar CPDB terkendala pada teknis pendaftaran, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan akun. PPDB online jalur zonasi dibuka sejak 24 Juni hingga 26 Juni pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan diumumkan pada 26 Juni pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk informasi lebih lanjut kita bergabung dengan rekan Galuh Pandu di SMA 4 Jakarta. Selamat siang Galuh, seperti apa proses pendaftaran PPDB jalur zonasi di sana? Silakan. Selamat siang Yasmin dan pemirsa. Proses pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru jalur zonasi secara daring hari ini di SMA 4 Jakarta telah memasuki hari kedua, telah dibuka sejak 24 Juni kemarin hingga akan ditutup pada besok 26 Juni pukul 2 siang. Dan pelaksanaan berlangsung lancar serta kondusif. Kami memantau sejak pagi tadi ada beberapa orang tua dari calon peserta didik baru yang hadir ke sini meskipun pendaftaran sudah dilakukan secara daring, namun masih banyak yang kebingungan atau masih memastikan bahwa berkas-berkas yang sudah mereka masukkan secara online sudah diterima dengan baik. Dan sejauh ini kendala yang dialami oleh para orang tua maupun para peserta didik adalah berkaitan dengan
pembuatan akun atau pengajuan akun, sehingga mereka memastikan bagaimana cara-cara teknis untuk melakukan pendaftaran secara online dalam peserta didik baru di jalur zonasi ini. Dan diketahui bahwa mereka yang mendaftar di jalur zonasi ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, 2, dan 3. Yaitu zona prioritas pertama adalah mereka yang tinggal berbatasan langsung dengan RT tempat sekolah atau wilayah sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tinggal di sekitar lingkungan RT tempat sekolah ada. Kemudian yang prioritas ketiga adalah mereka yang tinggal satu kelurahan atau satu kecamatan dengan sekolah tersebut. Sehingga bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam zona tersebut akan dialihkan untuk ke zona sekolah lainnya. Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana prosesi atau jalannya pendaftaran peserta didik baru di jalur zonasi SMA 4 ini, kita sudah ada wawancara bersama dengan Ketua Pelaksana PPDB SMA 4, yaitu Ibu Siti Rusmiati dalam wawancara kami berikut ini. Untuk pelaksanaan PPDB secara online di SMA Negeri 4 Jakarta terlaksana dengan baik ya. Sejauh ini kami tidak mengalami kendala yang sangat berarti, dan juga dari pihak CPDB atau orang tua CPDB, mereka juga banyak yang melakukan pendaftaran secara online. Bu, ini banyak wali murid yang sudah datang sejak tanggal 20 Juni ya ke sini untuk menanyakan proses pendaftaran secara online di sini. Ini seperti apa, Bu? Ya, untuk orang tua ya ataupun CPDB yang memang datang ke SMA 4, kebanyakan dari mereka datang ke sekolah itu menanyakan bagaimana sistem pelaksanaan PPDB-nya, kemudian teknis untuk pendaftarannya, sama juga jalur dan juga teknik-teknik atau tanggal-tanggal dari proses pendaftaran tersebut. Artinya untuk wali murid atau peserta didik yang sudah memahami cara pendaftaran secara online tidak harus datang ke sini ya, Bu? Ya, betul. Untuk orang tua atau CPDB yang memang sudah memahami bagaimana sistem dan juga proses pendaftaran secara online, mereka bisa langsung melakukan secara online untuk proses pendaftarannya seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Ya, Yasmin dan pemirsa, perlu diketahui pula bahwa jalur masuk dalam PPDB di tahun ajaran ini juga ada beberapa. Yang pertama sudah dilakukan sebelumnya, yaitu jalur afirmasi dan juga jalur prestasi. Kemudian sekarang kita masuk di jalur zonasi sampai tanggal 26 Juni pukul 2 siang nanti, dan akan diumumkan pada pukul 5 sore, artinya setelah diterima menjadi PDB, maka para peserta didik baru ini harus melakukan pendaftaran ulang untuk memastikan bahwa mereka diterima di sekolah yang dituju. Dan terakhir adalah jalur PTO atau pemindah tugas orang tua, dan juga jalur anak guru dan juga ketenaga pendidikan. Sementara demikian dapat informasikan, kembali ke Anda, Yasmin. Ya, baik, terima kasih Galuh Pando melaporkan langsung dari SMA Negeri 4 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demi mengikuti PPDB di SMA Negeri 1 Jawilan Serang, Banten, ratusan orang tua siswa rela antri sejak pukul 5 pagi. Mereka rela datang subuh agar mendapat nomor pendaftaran lebih awal. Ngantri ngantri saya 150 lebih. Ratusan orang tua siswa rela antri sejak pukul 5 pagi demi mengantri dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 di SMA Negeri 1 Jawilan, Serang. Mereka rela datang dari subuh dengan harapan mendapat nomor pendaftaran lebih awal. Sementara pendaftaran sendiri baru dibuka pada pukul 8 pagi. Pas nomor ya sekitar jam 6:30. Jam 6:30. Dari kemarin tuh antrian dari jam berapa tuh? Dari jam ya sekitar jam 4 subuh itu udah antri ya. Udah antri. Sementara itu, pihak sekolah menyebut antrian panjang ini terjadi karena antusiasme orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di SMA 1 Jawilan. Hari kedua kita antrian panjang karena ini antusias masyarakat tinggi untuk melanjutkan pendidikan bagi putra-putrinya. Adapun antrian itu ada lain supaya tertib. Dalam PPDB ini, pihak sekolah menyiapkan 4 jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.
Jalur yang paling banyak diminati orang tua calon siswa adalah jalur zonasi karena menyediakan porsi 50%. Sementara jalur afirmasi sebanyak 15%. Jalur perpindahan tugas orang tua 5% dan jalur prestasi 30%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tangis haru mewarnai kepulangan jemaah haji di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di iNews ya.